Indonesia dipastikan mendapat keuntungan sebelum menjamu Arab Saudi. Skuad Elang Hijau baru saja memecat Roberto Mancini karena gagal menjawab ekspektasi tinggi. SAFF selaku Federasi Arab Saudi langsung berambisi mengincar Zinedine Zidane. Skuad Elang Hijau masih ingin dilatih juru taktik beken dengan pengalaman hebat di Eropa. Shin Tae-yong dipastikan harus memasang taktik jitu jika Zidane resmi melatih pasukan negeri minyak. Bagaimanakah kekacauan Arab Saudi sebelum menghadapi timnas Indonesia? Gagal memenuhi ekspektasi tinggi. Arab Saudi sempat digadang-gadang bakal melesat jauh bersama Roberto Mancini. Skuad Elang Hijau diprediksi sanggup menjegal langkah Jepang menguasai persaingan grup C. Namun kenyataannya Arab Saudi justru gagal mengejar pasukan Samurai Biru. Skuad negeri minyak baru mengumpulkan 5 poin dari pertandingan di grup C. Gagal bersaing dengan Jepang, Arab Saudi justru terdampar di peringkat ketiga. Skuad Elang Hijau berada satu posisi di bawah Australia selaku runner-up di grup C. Performa angin-anginan Arab Saudi karena para pemain kunci gagal tampil maksimal. Sebut saja Salem Al-Dawsari yang harusnya menggendong tim justru menjadi beban skuad Elang Hijau. Pemain Al-Hilal ini bahkan 2 kali gagal mengeksekusi penalti krusial untuk Arab Saudi. Salah satunya terjadi ketika menghadapi timnas Indonesia di pertandingan pembuka. Terbaru Salem kembali gagal menendang penalti saat Arab Saudi ditahan imbang oleh Bahrain. Mancini sampai kecewa berat hingga menyindir performa buruk sang pemain. Jika Salem Al-Dawsari dapat mencetak gol penalti di kedua pertandingan tersebut, situasi kami akan berbeda, ujar Mancini. Firas Al-Buraikan dan Abdul Rahman Garib juga gagal menjadi tumpuan gol Arab Saudi. Kedua pemain ini tercatat masih belum menjebol gawang lawan di ronde ketiga. Buruknya performa para bintang skuad Elang Hijau bikin Mancini semakin pusing. Padahal sang pelatih sudah melakukan berbagai cara untuk meningkatkan kualitas Arab Saudi. Saya sudah mencoba segala cara dan mengandalkan semua penyerang yang ada. Tetapi kami tetap gak berhasil. Para penyerang harus bekerja lebih keras, sindir Mancini. Ex-pelatih timnas Italia ini bahkan nekat menyalahkan banyak klub lokal Arab Saudi. Menurut Mancini, para pemainnya gagal tampil gacor di timnas karena jarang bermain di liga domestik. Sangat disayangkan, banyak pemain muda potensial nggak mendapatkan kesempatan bermain di klub. Kritik pelatih 59 tahun ini. Langsung mendepak Roberto Mancini. Anjloknya performa Arab Saudi di ronde ketiga semakin mengancam karir Roberto Mancini. Pelatih asal Italia ini berpotensi ditendang SAFF jika terus-terusan gagal memberikan hasil positif. Gerak-gerik kemarahan Federasi Arab Saudi sudah terlihat setelah laga melawan Bahrain. Gak tanggung-tanggung Presiden SAFF langsung buka suara menyindir keras Mancini. Kami gak puas dengan apa yang sedang terjadi. Mendapat 2 poin dari 3 laga di kandang sendiri gak bisa diterima. Keputusan akan segera diambil, terang Yasser Al-Misehal. Komentar keras dari sang presiden federasi langsung disorot tajam oleh media Italia. Kanal berita ternama La Gazzetta dello Sport memprediksi kontrak Mancini akan segera diputus. Federasi sepak bola Arab Saudi sepertinya akan segera memecat Mancini yang pernah membawa Italia juara di Euro 2021. Bagi Arab Saudi, kisah mereka dengan Mancini sudah berakhir, tulis La Gazzetta. Merasa dirinya terpojok, Mancini malah berani menyindir balik Federasi Arab Saudi. Sang pelatih mengecam kecilnya menit bermain anak asuhnya di level klub. Pemain timnas Arab Saudi harusnya berpartisipasi sebagai pemain inti dengan klub mereka, ucap Mancini dilansir dari Al Jazeera. Alena Torre asal negeri pizza ini semakin kesal karena Liga Arab Saudi dikuasai banyak bintang asing Eropa. Hasilnya para pemain lokal cuman menjadi penghangat bangku cadangan. Saya memiliki 20 pemain yang duduk di bangku cadangan di klub-klubnya, sindir Mancini. Komentar pedas yang dilontarkan Roberto Mancini bikin SAFF semakin geram. Pihak federasi menilai sang pelatih cuman bisa banyak bicara di luar lapangan. SAFF akhirnya nggak pikir panjang untuk segera memecat Mancini dari kursi pelatihan. Kabar panas ini sudah dikonfirmasi langsung oleh pihak Federasi Arab Saudi. Direksi Federasi Sepak Bola Arab Saudi dan pelatih skuad Elang Hijau Roberto Mancini mencapai kesepakatan hari ini yang mencakup berakhirnya hubungan kerja sama kontrak, tulis pernyataan SAFF. Keputusan Federasi Negeri Minyak ini akan membuat Mancini semakin kaya raya. Pasalnya, SAFF harus menyiapkan pesangon fantastis karena mendepak sang pelatih sebelum kontraknya berakhir. Mancini diprediksi bisa mendapatkan uang kaget senilai 30 juta euro dari Federasi Arab Saudi. Juru taktik kelahiran Lesi ini sebelumnya sudah berstatus sebagai pelatih termahal di dunia.
Namun surat pemecatan dari SAFF ini mengakhiri mimpi besar Mancini bersama Arab Saudi. Padahal sang pelatih bertekad membawa skuad Elang Hijau kembali menjadi Raja Asia. Saya bukan pesulap, kami memiliki talenta yang luar biasa. Kami dapat mencapai tujuan dengan kerja keras. Target kami adalah memenangi Piala Asia, ungkap Mancini. Media asing ternama seperti BBC langsung menyorot alasan di balik pemecatan Mancini. Arab Saudi mengalami kesulitan dalam kualifikasi Piala Dunia di bawahan asuhan Mancini. Mereka hanya bisa mendapatkan hasil imbang melawan Bahrain dan Indonesia, tulis BBC. Sementara ESPN menyebut Mancini dipecat karena gagal memenuhi target juara Piala Asia. Roberto Mancini sudah meninggalkan tugasnya sebagai pelatih dari Arab Saudi. Dirinya gagal membawa skuad Elang Hijau memenangi Piala Asia tahun ini, tulis ESPN. Mengejar Zinedine Zidane sebelum melawan timnas Indonesia. Setelah memecat Roberto Mancini, Arab Saudi langsung membidik calon pelatih baru. Nama Hervé Renard paling sering dirumorkan untuk kembali menangani skuad Elang Hijau. Pelatih asal Prancis ini sebelumnya pernah melatih Arab Saudi sejak 2019 hingga 2023. Salah satu prestasi hebatnya bisa membawa skuad Elang Hijau mengalahkan Argentina di Piala Dunia 2022. Selain Renard, Arab Saudi juga membidik pelatih asal Argentina, yaitu Ramon Diaz. Pelatih berusia 65 tahun ini sedang terikat kontrak dengan Corinthians selaku klub asal Brazil. Namun SAFF diprediksi bakal mengejar Ramon Diaz karena sudah terbukti kualitasnya. Sang pelatih juga punya pengalaman melatih klub-klub Arab Saudi seperti Al Hilal dan Al Ittihad. Belum cukup mengincar dua pelatih, SAFF nekat ingin merayu Zinedine Zidane. Arab Saudi optimis bisa mendatangkan pelatih yang sudah lama menganggur ini. Zidane diprediksi bisa menyatukan ego para pemain Arab Saudi yang gagal ditangani Mancini. Kehebatan pelatih asal Prancis ini bahkan sudah diakui langsung oleh Cristiano Ronaldo. Zidane membuat saya merasa spesial, dia banyak membantu saya. Saya memiliki rasa hormat yang besar kepadanya, tegas Ronaldo. Sayangnya peluang SAFF melobi pelatih botak ini langsung diremehkan oleh Christophe Dugarry. Kalau Zidane mau pasti sudah dari dulu. Zidane punya kebebasan melatih tim yang dia mau. Menurut saya dia nggak akan pergi ke Arab Saudi, tutur legenda timnas Prancis ini. Dugarry membocorkan Zidane akan lebih memilih tawaran untuk melatih timnas Prancis. Zidane sudah menawarkan diri melatih timnas Prancis tapi ditolak mentah-mentah. Sudah lama Zidane bermimpi melatih timnas Prancis tapi nggak kunjung terwujud, ungkap Dugarry. Kekacauan Arab Saudi dinilai bisa menjadi angin segar untuk timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda akan berjumpa pasukan negeri minyak pada jeda internasional bulan November. Kekosongan pelatih dinilai bakal mengganggu persiapan skuad Elang Hijau. Shin Tae-yong dinilai harus bisa memanfaatkan masalah serius yang diderita oleh Arab Saudi. Salah satunya dengan mempersiapkan taktik terbaik untuk menghancurkan skuad Elang Hijau. Selain itu, timnas Indonesia juga akan mendapat dukungan istimewa di kandang sendiri. Kehadiran puluhan ribu supporter tanah air bisa membuat skuad Elang Hijau kena mental. Timnas Indonesia juga masih punya modal positif menahan imbang Arab Saudi di kandangnya. Kekacauan pasukan negeri minyak membuka peluang skuad Garuda meraih kemenangan. Namun, timnas Indonesia juga harus waspada jika Arab Saudi sudah mendapatkan pelatih baru. Pasalnya pergantian juru taktik bisa membuat skuad Elang Hijau kembali bangkit. Lihat saja Australia yang tiba-tiba langsung moncer setelah memecat Graham Arnold. Di bawah asuhan Tony Popovic, skuad negeri Kanguru sukses meraih 4 poin krusial. Australia bahkan sanggup menahan imbang Jepang hingga bikin Hajime Moriyasu frustasi. Saya merasa frustasi, kami ingin meraih 3 poin dan membuat para penggemar kami senang, tegas pelatih Jepang ini. Sementara sentuhan taktik Popovic langsung dipuji tinggi oleh legenda Australia, yakni John Aloisi. Kami selalu ingin melihat timnas Australia memainkan gaya sepak bola tertentu dan terus menyerang serta mencetak gol. Saya pikir Popovic bisa mewujudkan keinginan tersebut, ungkap Aloisi. Dengan keputusan memecat Roberto Mancini, akankah Arab Saudi akan segera bangkit atau justru semakin terpuruk di grup C?